Selamat hari Kamis, Jemaat yang termanis. Jumpa lagi dalam Efrata Devotion pada hari ini. Saudara, salah satu kesulitan manusia adalah ketika kita mau dibentuk. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 19 dikatakan, hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Ada banyak hal yang mempengaruhinya, saudara. Itu juga terjadi dengan Yudas Iskariot. Ada cerita di balik kata Hakal Dama, tempat dikuburkan Yudas Iskariot. Seperti kita baca di dalam Alkitab, ketika Yudas menyesal, ia mendatangi para ahli Taurat itu untuk mengembalikan uang 30 keping perak itu. Akhirnya uang tersebut dibelikan tanah tukang priuk untuk pekuburan orang asing pada saat itu. Disebutkan bagaimana Yudas mati tragis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Di sana dikatakan dia jatuh telungkup, perutnya terbelah dan isi perutnya tumpah, saudara. Dan tanah yang dibeli Yudas disebutkan sebagai tanah darah atau Hakal Dama. Mengapa tanah itu disebut tanah tukang priuk? Setiap tukang priuk Yahudi di zaman itu memang punya suatu tempat khusus untuk membuang tanah yang memang betul-betul susah untuk dibentuk. Kita tahu seorang tukang priuk akan membentuk priuknya dengan ketelitian dan juga dengan kesempurnaannya. Proses untuk membentuk priuk yang sempurna dilakukan berulang-ulang, saudara. Namun ada kalanya juga meski sudah dilakukan berulang kali, tetap saja ada priuk yang gagal atau tidak sempurna. Jika itu yang terjadi, maka semua pecahan priuk tersebut dikumpulkan lalu dibuang dalam satu tempat di belakang rumah sehingga orang menyebutnya tanah tukang priuk. Tuhan Yesus tahu dan paham betul karakter murid-muridnya, saudaraku, termasuk Yudas Iskariot. Berulang kali Yesus membentuk Yudas supaya menjadi bejana yang indah dan sempurna. Tapi bagaimanapun juga, pilihan ada di tangan Yudas. Apakah ia mau dibentuk pada saat itu? Namun sayangnya, Yudas Iskariot gagal. Ia bahkan mengkhianati Tuhan Yesus demi 30 keping. Tanah tukang priuk menjadi sebuah tamparan sebenarnya bagi kita yang mengikuti Tuhan Yesus namun tidak mengalami perubahan. Mengapa hidup kita tidak berubah? Karena kita tidak mau dibentuk. Sehebat apapun penjunannya, semuanya kembali kepada tanah liat itu sendiri. Apakah ia mau dibentuk ataukah ia mau menjadi sesuatu menurut kehendaknya sendiri? Sadarkah kita, saudara, bahwa sampai saat ini Tuhan selalu berusaha untuk membentuk kita menjadi bejana yang indah di hadapannya. Jangan sampai kita menjadi priuk yang dibuang ke belakang rumah karena sudah tidak bisa dibentuk. Bejana yang indah ditempatkan untuk dipamerkan. Bejana yang tidak bisa dibentuk akan dibuang di belakang rumah. Mari saudaraku yang terkasih, berikan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Maka hidup kita siap untuk membawa perubahan-perubahan yang baik di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami siap Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami mohon ampun Bapa jikalau dalam hidup kami kerap mendukakan hati Tuhan, kerap melawan semua apa perintah Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh semakin mengingatkan kami untuk kami boleh semakin dibentuk oleh Tuhan dan kami boleh siap membawa perubahan yang lebih baik lagi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.